Malam itu sepulang kuliah, aku langsung saja masuk kamar. Ya, biasanya juga mau langsung mandi, biar seger badanku. Baru jam 9 kurang waktu itu. Jadi biasanya juga habis mandi, baru aku nyari makan malam di dapur. Masakannya mamahku. Tapi pas masuk kamar, aku jadi kaget saat melihat ada orang lain di kamarku. Wanita seumuran mamahku, sedang tidur lelap. Waduh, siapa nih? Pikirku. Kok ada di kamarku dan santai banget tidur nyenyak di kasurku. Pas ku dekati ternyata aku nggak kenal. Awalnya kirain tanteku, adiknya mamah dari luar kota. Soalnya bodinya mirip banget sama dia. Namun ternyata bukan tanteku juga. Aku malah belum pernah lihat sebelumnya, walau wajahnya tuh nggak asing bagiku. Wanita itu usianya seumuran tanteku, sekitaran 35-an lah. Bodinya juga mirip, nggak terlalu ramping, tapi nggak gemuk. Ku amati wajahnya dari dekat, siapa tahu aku kenal. Lumayan cantik sih, kulitnya juga putih bersih, kayak terawat sekali. Cuma karena aku sama sekali nggak kenal, maka aku berniat keluar. Maksudnya mau ke kamar mama dan nanya ke mama. Soalnya pas pulang tadi, aku langsung masuk rumah. Sementara mama kayaknya udah istirahat di kamarnya di depan. Hanya saja, pas aku balik badan mau jalan keluar kamar, suaranya manggil aku. Dika? Kamu Dika ya? Anaknya sahabatku. Aku kaget dan kembali berbalik. Dia sudah bangkit dan duduk di tepi kasur sambil menatap padaku. Senyumnya samar saja. Ku jawab, iya bu, mbak, maaf tante. Saya Dika, anaknya mama. Tapi tante ini siapa ya? Kok ada di sini? Aku Heni, sahabatnya mama kamu. Panggil aja aku Tante Heni. Balasnya sambil menyodorkan tangan padaku. Dan bermula dari situlah kisah yang akan kuceritakan ini bermula. Kisah tak terlupakan tentang Tante Heni dan diriku. Malam itu, ketika aku dan Tante Heni masih ngobrol di kamar, Mama tiba-tiba datang menghampiri kami ke kamarku. Dika, kamu pulang toh? Mama kira kamu nginap di kampus. Oh ya Heni, kenalin nih jagoan aku, kata Mama padaku dan dia. Maaf ya Dika, Mama kira kamu nggak pulang, makanya Mama suruh Tante Heni tidur saja di kamar kamu. Nggak apa-apa kan? Ini Tante Heni, sahabat Mama waktu SMA dulu Dika. Masa kamu lupa sih? Dulu kamu kecil pernah dibelikan sepeda loh. Ya udah, kalian kenalan lagi deh. Oh ya Dika, kamu mandi deh. Terus makan malam tuh udah Mama siapin di dapur. Malam ini kamu tidur di sofa ya. Apa ntar kasur gulungnya saja Mama siapin depan TV. Kasihan Tante Heni, biar di kamarmu ya. Mama bilang begitu sambil mengusap lenganku lembut. Wajahnya selalu teduh dan anggun. Aku mengangguk pelan. Aku menoleh Tante Heni sebentar. Dan dia tersenyum padaku. Gak apa-apa Jengulan, si Dika bilang di kamar saja. Aku jadi gak enak kalau Dika harus tidur di luar. Gara-gara aku numpang di sini. Kasihan di luar kan dingin, banyak nyamuk kan? Waduh, batinku. Bisa berabe kalau aku tidur sekamar sama Tante Heni. Baru lihat saja dadaku sudah bergemuruh tak karuan. Tante Heni itu cantik. Walau usianya sudah hampir kepala 4, tapi penampilannya sangat rawat. Kulit putih, bodinya bagus. Sementara aku, mahasiswa akhir berusia 23 tahun, yang tentu saja masih penuh dengan rasa penasaran pada kaum hawa. Gimana jadinya kalau kami tidur sekamar? Apalagi aku dan dia kan bukan muhrim. Wah, bisa susah deh, kataku dalam hati. Namun, belum juga aku ngomong apa-apa, Tante Heni lebih dulu bilang, kamu di sini saja Dika, biar Tante yang tidur di sofa. Mama segera menyelah. Jangan dong Hen. Udah, kamu lanjut tidur saja di sini, biar Dika yang di sofa. Dia kan cowok. Lagian Dika juga udah biasa kok tidur di luar nggak pulang sejak sibuk sama Mapala. Iya kan Dika? Kata mamaku. Akhirnya malam itu, aku tidur di sofa depan TV karena kamarku dipakai Tante Heni, sahabat lama mamaku yang masih cantik. Habis mandi, aku makan malam di meja dapur, sementara Mama sama Tante Heni masih terdengar ngobrol di depan. Tapi tak lama, ku dengar Mama bilang, kamu lanjut istirahat deh Hen, kan capek habis perjalanan jauh seharian. Udah jam 11 juga, aku pun mau tidur udah ngantuk banget. Besok harus jualan pagi-pagi sekali. Anggap saja rumah sendiri ya. Lalu suara Tante Heni menjawab, iya Jengulan, kamu istirahat deh. Makasih loh udah mau nerima aku numpang di sini. Aku udah enakan kok.
Tadi kan sempat tidur dari maghrib. Jadi kayaknya nggak bisa tidur lagi deh karena nanggung kebangun. Paling aku nonton TV dulu sama... aku pinjam Dika ya malam ini buat jadi tempat curhat jeng. Balas Tante Heni. Oh ya udah, aku duluan ya. Oh ya, kalau kamu mau suruh aja Dika mijetin nanti. Biar hilang capek dan pegalnya Hen. Dika itu pinter loh, tenaganya juga kuat, sering naik gunung. Ya kuat lah kayak mendiang Mas Bram papanya. Setelah itu ku dengar tawa Mama lirih terus langkahnya menuju kamar. Dan pintu kamar Mama tertutup. Lalu hening sesaat. Ya aku makanya jadi gak konsen karena namaku disebut-sebut sama Mama dan Tante Heni. Jadi deg-degan aneh deh. Habis makan aku ke wastafel, nyuci tangan sekalian nyuci piring sama gelas. Udah biasa di rumah semua aku kerjain sendiri. Namun belum selesai nyuci, aku jadi kaget karena tiba-tiba Tante Heni sudah ada di dekatku, menyentuh lenganku pelan. Dulu masih kecil, gak nyangka sekarang kamu udah gede ya Dik. Udah mahasiswa dan jadi pemuda yang rajin juga. Suaranya pelan, seperti hanya ingin aku dan dia yang dengar. Aku gemetar, bukan karena kaget saja, tapi karena Tante berdiri terlalu dekat. Aroma parfum lembut dan wangi khas seorang wanita hangat menggelitik indera penciumanku. Tante Heni itu tipe wanita yang kalem, namun ada pesona yang tersembunyi di balik santun dan kelembutan bicaranya. Tubuhnya nggak terlalu tinggi, sedikit lebih pendek dari mamaku, dan posturnya pun tak seramping mama, tapi bukan gendut. Waktu berdiri di dekatku juga, kurasa tingginya hanya sebahuku yang 178 tinggiku. Namun, Tante Heni punya kelebihan. Caranya menatap lawan bicara seperti membuat tenang dan nyaman. Gaya jalannya pun punya magnet tersendiri. Dan yang membuat jantungku mulai berdegup gak karuan, malam itu semua pesonanya tersamar di balik gaun tidur. Gaun pendek satin berwarna jingga. Kainnya halus dan lembut, nampak jatuh sempurna mengikuti lekuk indah padanya. Masih saja pikiran mengembara kemana-mana. Tangan Tante Heni meraih tanganku yang penuh sabun cuci piring di wastafel. Sini Dik, biar Tante saja yang nyuci piringnya, katanya sambil melangkah ke depan, membelakangi diriku yang masih kikuk. Gak usah repot Tante, saya sudah biasa kok dari kecil ngerjain semuanya sendiri. Biarin deh Tante, balasku. Aku jadi makin grogi. Bukan karena tangan lembutnya menyentuh tanganku, tapi karena Tante berdiri membelakangiku. Sementara, aku hanya bergeser mundur sedikit dari tepi wastafel. Jarak kami jadi sangat dekat. Daguku menyentuh rambut. Wangi shampoo menguar, menyusup hidung, dan menembus sampai ke dadaku. Jiwa mudaku jadi bangkit dan sangat tegak. Santai saja Dik, Tante kan gak enak. Udah numpang di rumah ini, malah gak boleh ngapa-ngapain. Boleh ya Dika? Mulai hari ini biar Tante saja yang bantuin ngurusin rumah. Mamah kamu kan sibuk jualan di pasar, dan kamu kuliah kan? Izinin Tante ya untuk membantu semuanya. Lagian Tante pengen belajar lagi dari nol, ujar Tante Heni yang mulai mencuci piring. Aku terlalu tak bisa menjawab, sebab sambil bicara Tante seperti sengaja mundur setengah langkah kepadaku. Aduh. Aku berusaha tetap bersikap wajar, walau sebenarnya dadaku sudah sangat penuh dengan gemuruh aneh dan penasaran. Kuraih lagi piring di tangannya sambil bilang, "Udah, biar saya saja yang nyuci piring Tante. Tante kan tamu di rumah ini. Saya nanti yang gak enak kalau Mama tahu. Bukannya menghargai tamu, malah nyuruh Tante nyuci piring," kataku sedikit terdata. Tante Heni bertahan, tangannya tetap mencuci piring. Kami jadi kayak rebutan nyuci. Sementara jarak semakin tipis. Dia menggeliat sedikit lalu menoleh pelan ke aku. Senyumnya samar, tapi waninya semakin terasa mengaduk pikiranku. Dika, udah biar Tante saja. Kamu cukup bantu Tante yang ini saja deh, biar pegalnya reda dan hilang. Suaranya makin lirih, antara seperti bisikan, antara seperti sebuah perintah, dan juga seperti sebuah permohonan lembut. Tangannya menyentuh pundak sendiri, memintaku untuk memijat bahunya. Aku makin gemetar saat dia menuntunku. Kata mamahmu, kamu mapala sering naik gunung dan pinter mijat. Sambil Tante nyuci piring, kamu bantu dari belakang?
badan tante pada pegel seharian naik kereta. Kayaknya baru bisa reda deh kalau dipijat, Dik. Kamu mau kan? Hmm? Ah, iya tante. Tapi aku saat itu ragu. Tangannya menuntun tanganku ke bahu, namun tanganku mematung di sana. Ayo Dik, gak apa-apa, tante pegel katanya setengah menyuruh, setengah memohon padaku untuk memulainya. Ya udah, karena dia itu sahabat mamahku, aku pun nurut saja dan mulai memijat pelan kedua bahunya yang katanya pegal. Tante Heni mendesah pelan. Masih sibuk nyuci piring yang sebenarnya sudah bersih dari tadi, tapi malah dibilas lagi dan lagi. Iya Dik. Di situ Dik yang pegel. Terus ya Dik. Enak banget Dik, tanganmu mantap. Suaranya lirih seperti bicara sendiri saja. Iya tante, saya pijat pelan saja ya, biar nggak kaget pundaknya. Kayaknya emang pada kaku semua tante, balasku lembut. Sejak semester 3 jurusan teknik mesin, aku memang sudah aktif di Mapala. Biasa naik gunung dan belajar mijat otodidak. Ya biasalah, ada saja temanku yang capek atau keseleo kaki saat mendaki dan butuh pertolongan pertama serta darurat. Makanya sampai KKN dan mulai skripsi saat ini, keahlianku mijat makin terasa. Dan mama tahu bakat perpendamku. Kalau mama capek bekerja, pasti malamnya minta ku pijat. Bahkan mama juga yang promosikan kemampuanku ke orang lain. Sebenarnya sudah sering sih aku mijat pegal, ibu-ibu tetangga yang keseleo juga, atau badannya emang capek dan pegal. Namun tumben, baru malam itu aku grogi banget sama Tante Heni. Tumben juga ada pikiran aneh asing yang muncul di kepala. Air keran wastafel masih menyala deras, menyapu piring di tangan Tante Heni yang sebenarnya sudah mengkilap dari tadi. Benturan suara percikannya menyamarkan suara Tante Heni yang mulai terdengar, lirih, kadang berbisik, kadang merengek. Tanganku seperti tak terkendali saat itu, karena lembut kulit pundaknya yang sedikit terbuka dari bahu gaun tidur pendeknya. Apalagi Tante Heni seperti memanduku lewat ucapan lirihnya. Terus Dik, iya di situ, agak bawah lagi Dik, enak Dik. Suaranya datar saja, tapi nadanya kayak angin sepoi yang menggiring alam pikiranku ke tempat yang jarang kutemukan. Tante sedikit merunduk, berpegang pada tepi wastafel, menggeliat pelan antara pegal dan antara lega karena pijatanku. Ya dari dulu aku juga bisa mengetahui titik refleksi. Kalau bahu pegal, di mana titiknya? Kalau kesleo, di mana urat yang diurut? Tahan dikit ya tante, sepertinya otot bahunya kaku sekali, dislokasi jadi harus dibenerin, kataku menjelaskan padanya. Iya Dik, tadi emang tante bawa ransel baju lumayan banyak dan berat. Terusin Dik, tante percaya kamu ahlinya. Dia bilang begitu sambil sesekali menoleh padaku. Duh, bukan hanya parfumnya yang wangi, aroma nafasnya pun harum. Kulirik jam di dinding sudah hampir jam 12 tepat. Tengah malam yang pantas dan waktunya para syaiton bergentayangan. Mungkin juga salah satu syaiton itu malah mampir di otakku, membisikkan yang aneh-aneh ke alam pikiran dan imajinasiku. Tapi mungkin juga malah ada yang menyusup ke batin dan jiwa Tante Heni, yang lupa kalau piringnya sudah bersih. Malam itu Tante Heni menceritakan padaku tentang dirinya dan kenapa dia sampai numpang di rumah mamaku. Sebenarnya dia itu istri dari seorang pejabat di kota lain yang jaraknya lumayan jauh dari kota tempat tinggal kami. Sudah belasan tahun dia menikah. Katanya sih beberapa tahun setelah mama dan mendiang papaku menikah dahulu. Namun walau mereka sahabatan, nasib ternyata jauh berbeda. Mamaku harus kehilangan suami di saat aku masih kecil. Sementara Tante Heni masih punya suami, tapi tak kunjung punya momongan. Tidak seperti mama yang bisa melahirkanku. Dan sudah 3 bulan lebih Tante Heni rupanya bercerai dari suaminya. Pejabat itu memilih menikah lagi demi keturunan. Sudah 3 bulan pula hidup Tante Heni bagai terombang-ambing tak menentu, sementara yang tabungannya menipis. Hingga akhirnya, Tante Heni memutuskan mencari mamaku, sahabat lamanya di kota ini. Sekedar numpang sementara waktu. Ya, mamaku memang kebanggaanku. Sejak aku kecil, beliau merawatku sendiri, memastikan pertumbuhan, pendidikanku.
Sejak mendiang papa meninggal, kami hanya ditinggali rumah sederhana ini dan gaji pensiun bulanan yang gak seberapa. Untungnya, mamaku kreatif dan bisa bikin makanan dan jajanan, jadi beliau buka usaha kecil gerai kue di pasar kota ini. Tante pingin belajar mandiri lagi kayak mama kamu, Dik. Tante tuh bersyukur punya sahabat kayak mamamu. Dia mau nerima tante di saat hidup tante sedang beneran terpuruk dan harus mulai dari nol lagi. Kayak Pertamina aja ya. Tahu Dik, tante kok jadi ngelantur deh ngomongnya sama kamu, kata Tante Heni. Aku tertegun mendengar ceritanya. Nggak nyangka di balik wajah cantik dan pesona kelembutannya yang dewasa, dia ternyata wanita yang sedang rapuh sekali. Suaminya menikah lagi dengan yang lain, sekaligus menceraikan dan mengusir dirinya untuk angkat kaki dari rumahnya. Dan yang bikin aku semakin gak nyangka, malam itu Tante Heni mengakui satu hal yang coba dirahasiakannya. Katanya selama 3 bulan ini, hidupnya malah terjerumus karena gak ada pilihan dan keahlian mencari uang tanpa suami. Tante malu, Dek. Tante sudah pernah menjual jajanan yang berbeda dengan buatan mama kamu. Tapi Tante nggak ada pilihan waktu itu. Soalnya Tante beneran kehabisan uang dan bingung mau ke kota ini pakai apa. Kamu jangan sampai bilang ke mamamu ya, Dek. Tante beneran malu dan merasa nggak berharga lagi sebagai sahabatnya. Suaranya terdengar sendu, lirih, sesekali mendesah seperti menahan berat beban dalam hatinya, tapi nada itu tetap hangat. Aku tergetar. Hanya bisa menelan ludah dan mengatur nafas pelan. Tanganku masih di bahunya, tapi anganku hilang. Iya Tante, saya nggak mungkin bilang ke Mama. Lagi pula, saya juga yang bakal susah kalau Mama sampai tahu. Balasku dengan suara gemetar namun jiwa mudaku tetap tegar. Entahlah berapa lama kami ngobrol di dapur. Keran wastafel dan suara kulkas seperti menjadi saksi bisu tentang semua. Hingga akhirnya Tante Heni berkata lirih, "Dek, kita pindah ke dalam saja yuk. Tante pingin banget lanjutin curhatnya. Nggak enak di sini. Gimana kalau mamamu kebangun pingin minum atau apalah?" bisiknya, sambil melepas, sedikit menjauh. Dadaku masih bergemuruh. Bara yang sudah terlanjur nyala dalam jiwaku belum juga padam saat tangan Tante menarikku. Kami melangkah pelan ke kamarku, masuk bersamaan perlahan, lalu ceplek, pintu tertutup lagi, tepat jam 12.30 malam. Malam itu entah gimana mulanya, pijat pegal berubah jadi pijat asmara, dan sahabat mama berubah teman malamku. Tak ada lagi obrolan tentang rumah tangganya yang hancur, tak ada lagi basa-basi tentang kuliahku dan rencana skripsi. Hanya ada 2 hati, 2 jiwa berbeda usia, namun ingin sama-sama menyelami dan menyembuhkan luka satu sama lain. Aku hanya lelaki biasa, bukan malaikat. Dan Tante Heni pun wanita biasa, bukan bidadari yang mampu menepis hasrat. Jujur saja, sejak kecil hingga aku kuliah, aku sama sekali nggak pernah kenal yang namanya cinta. Apalagi dekat sama wanita. Aku masih jomblo di saat semester akhir kuliah. Bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku ingin membahagiakan mama. Dari dulu, mama selalu berpesan agar aku serius dengan pendidikan, sekolah dan kuliahku, hingga dapat kerja dan mandiri. Mama selalu menekankan kalau Adi adalah anak lelaki satu-satunya. Harapan mama yang diandalkan di hari tua. Kamu ini lelaki nak, kalau kamu sudah mapan baru boleh cari pasangan, menikah dan berumah tangga, ada tanggung jawab. Mama nggak mau kamu pacaran dan nggak fokus sama kuliah. Ntar malah kebablasan dan keduluan menikah. Anak orang mau dikasih makan apa kalau kamu sebagai suami belum sarjana dan belum juga dapat kerjaan, kata mama. Semua pesan mamaku seperti kembali terngiang, seperti bersahutan dengan suara manja Tante Heni di telingaku. Aku nggak menyangka kalau malam itu aku akan mengkhianati janjiku pada mama, terjatuh dalam dosa sama sahabatnya. Akal sehat dan nalar bijakku kembali hadir di waktu yang terlambat, ketika semua selesai dan aku pun rebah di sampingnya. Kami kembali membumi, setelah cukup lama terbang tinggi. Nafas kami belum kembali, menyisakan keintiman barusan. Maafin Tante Yadika, gak seharusnya Tante melibatkan dirimu dalam masalah Tante, ujar Tante Heni menatapku lekat. Senyumnya mengembang, namun sorot matanya seperti ambigu, antara menyesal dan seperti menenangkan gundah hatiku. Kamu juga kenapa sih gak bilang kalau tak kamu tuh belum pernah sama sekali? Tante kan jadi ngerasa dosa, Dika. Tante sudah memetik keaslian dari anak sahabat Tante sendiri. Tante jadi malu dan ngerasa bersalah deh, Dika.
Dia mengatakannya pelan sambil kembali merapikan gaun tidur yang agak kusut, menyisir rambutnya dengan jemari. Aku beringsut, menyambar kaos di kursi, lalu duduk mencoba menakar apa yang baru saja aku lalui bersama Tante Henny. Saya minta maaf Tante. Nggak tahu kenapa saya malah seperti itu. Padahal Tante kan tamu di rumah ini. Tante juga sahabat mama saya. Harusnya saya lebih bisa menahan diri dan bisa menghargai Tante. Balasku pelan. Sudah jam 2 Tante. Sebaiknya saya pindah ke sofa. Tante selamat tidur ya. Mimpi yang indah. Biar besok semangat lagi, kataku. Dia tertegun sejenak. Tapi senyumnya makin memikat. Masih ada sisa keringat di keningnya. Namun sorot mata hidup lagi. Makasih Adika. Sampai jumpa lagi besok. Kamu juga mimpi yang indah ya sayang, katanya lembut sekali. Aku hanya mengangguk, melangkah keluar. Dan saat pintu tertutup lagi, aku sadar ada sesuatu yang tak bisa aku tarik kembali. Keesokannya, Mama membangunkan aku jam 7 pagi. Beliau sudah rapi dengan hijab dan gamisnya, mau berangkat ke pasar. Ntar kamu masak sarapan sendiri ya Dika, kamu kan libur kuliah hari ini. Jangan lupa siapin juga sarapan Tante Henny ya. Mama nggak mau selama di rumah ini sahabat Mama malah semakin sedih. Kasihan beban hidupnya sedang berat. Aku bangun. Masih antara sadar dan mimpi saja pagi itu. Iya Mama. Ntar deh, Dika yang ngurusin Tante Henny. Namun baru saja obrolan sama Mama selesai, suara Tante Henny terdengar menghampiri. Nggak usah repot. Jengulan kerja saja. Semoga gerai kue di pasar laris manis. Ntar aku deh yang ngurusin rumah sama ngurus Dika. Aku mengucap mata lagi. Sementara Mama dan Tante Henny tertawa ringan sambil keduanya menatap diriku. Sejak saat itu Tante Henny menjadi bagian di rumah kami dan aku juga makin dekat dan akrab dengan sahabat mamaku sendiri. Namun karena kedekatan itu pula mulai tumbuh perasaan cinta dan sayang dalam diriku kepada Tante Henny, sahabat Mama. Walau usia kami jauh berbeda, namun aku merasa jiwa kamu sama. Aku cocok dengannya dan sebaliknya, dia pun sama. Semua memang berawal dari dosa dan indahnya surga dunia. Kami seringkali mengulang semuanya diam-diam. Hingga sebulan kemudian, kabar itu datang mengejutkan kami. Tante Henny hamil, dan pasti akulah satu-satunya penyebabnya. Duniaku seperti runtuh ketika Mama tahu akan rahasia kami. Mama kecewa dan sempat melampiaskan rasa marahnya. Akan tetapi, aku bersyukur. Akhirnya Mama mau menerima kenyataan itu. Asalkan aku mau bertanggung jawab atas perbuatanku. Kamu ini lelaki nak. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kamu harus menikah sama sahabat Mama ya Dika, katanya. Dan begitulah akhirnya. Aku menikah dengan Tante Henny, sahabat Mamaku. Dan kami bisa membina rumah tangga baru. Walau beda usia, kami tetap berharap bisa sakinah, mawadah dan warahmah sebagai suami istri yang saling setia selamanya.